kegiatan mahasiswa Al-Quran Study Club. Beliau merupakan speaker pergerakan ekonomi Islam mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pelatihan tour guide Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Malang, dan beliau merupakan salah satu dari volunteer Malang Creative Fusion. Berikut saja kita simak CV dari pemateri kita yang Masya Allah. Selanjutnya, sebelum kita mengingatkan untuk peserta yang ingin bertanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom room chat format nama dan garis miring departemen garis miring LSO yang diikuti dan kemudian diikuti dengan pertanyaan. Dan apabila ingin bertanya langsung, bisa langsung tulis di kolom chat dengan format nama underscore tanya langsung. Tidak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita sapa pemateri kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan selanjutnya langsung saja saya selaku moderator, saya serahkan kepada beliau pemateri kita, kepada Al-Ustaz Maltufullah Muasyir SE. Kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Masya Allah. La yasukul khairu illallah. Bismillah, Masya Allah. La yastifus su'a illallah. Bismillah, Masya Allah. Maka min ni'matin Allah. Bismillah, Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayo kita baca bersama-sama. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya mohon maaf karena sudah lama tidak membuat PPT, jadi ini ya PPT-nya amat sangat datar, tapi insya Allah tidak mengurangi isi dari apa yang ingin kita bahas pada pagi hari ini. Terkait kenalan, tadi insya Allah sudah cukup disampaikan oleh Mas Moderator yang Masya Allah sekali. Nah, seperti itu ya, yang Masya Allah sekali. Okay. So, kita lanjutkan saja ke materinya. Mohon dibantu operator untuk di next. Oke, lanjut aja. Ini foto saya dulu pas masih kuliah, masih kurus lumayan. Sekarang udah lumayan nambah. Ayo, lanjut. Tadi ini sudah disampaikan, lanjut aja. Oke, terus. Oke, dan untuk ini, oke. Kita mulai dari ini ya, key of success. Ya. Jadi key of success, ini saya dapat dari Ustadz Yusuf Mansur, ya, ketika dulu mengisi pengajian di Jakarta. Beliau memberikan kunci untuk sukses. Tapi agak beda. Kalau yang sering kita tahu, yang sering kita pelajari, ya ikhtiar terus doa. Karena kata beliau sebenarnya ada yang kurang. Sebelum ikhtiar kita harusnya doa terlebih dahulu. Doa agar dimudahkan ketika ikhtiar. Jadi kita doa dulu, ikhtiar. Setelah ikhtiar nanti pasrah, tawakal, doa. Seperti itu. Jadi doa, ikhtiar, doa. Termasuk kepada pengurus nih,
yang insya Allah ya ini sudah terpilih orang-orang pilihan dari sekian ribu anggota ASC, terpilih berapa sekarang pengurusnya, Mas? 80, Ustaz. 80 orang dari sekian ribu anggota ASD. Berapa ribu anggota ASD, Mas? Wah, ini saya udah lama nggak update ya. Berapa ribu anggota ASD? Wah, beribu-ribu, Ustaz. Wah, beribu-ribu ya. Kan sudah punya beribu-ribu anggota, alumni sudah hampir 1 juta ya. Jadi ini orang-orang pilihan. Oke. Jadi monggo semua saja pengurus ketika mengurusi UKMSC harus pede, harus yakin ya. Ojo separuh-separuh, ojo wedi iku ya. Jadi harus pede. Lanjut aja, Mas. Dalam materi ini yang saya inginkan kita lebih banyak nanti diskusi ya, karena menurut saya lebih efektif itu diskusi. Ini adalah tema yang diberikan panitia kepada saya ya, yaitu membentuk jiwa intelektual berkarakter hubbul Quran untuk melahirkan pemimpin berkarakter Qurani. Temanya amat sangat berat, angel ya, bukan angel tapi berat ya. Berdoa ya. Oke, lanjut. Dan nanti ini ya teman-teman semua ya, terutama Pak Ketua ya, ini kita biasakan ya, kita biasakan untuk bilang semua itu mudah dan mudah. Jadi masih angel kayak apapun bilang aja itu mudah. Jadi agar tersugesti mudah. Sekalian doa ya. Ya terus ngomong angel gitu ya, alamat ya angel tenanan ya. Seperti itu. Oke, kita mulai dari ini. Apa itu manajemen organisasi? Tentunya teman-teman semua sudah pada tahu ya. Cuma saya ulang aja sedikit. Monggo. Next. Ya, ini pengertian yang sudah amat sangat sering kita tahu ya. Di manajemen di sini adalah proses mulai dari perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan mengkontrol sumber daya alam. Tapi sebenarnya titik tekannya itu ada pada ini untuk mencapai sasaran atau goals yang secara efektif dan efisien. Jadi sebenarnya titik tekannya itu ada pada efektif, efisien. Seperti itu ya. Sedangkan organisasi sendiri ya itu yang ini pengertian yang insya Allah mulai dari SMP SMA nggak pernah berubah. Ingat saya ya, kuliah pun masih ada 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik. Nah, seperti itu. Cuma kita nggak berlama-lama ya, kita lanjutkan aja. Saya rasa sudah paham semua apa itu manajemen organisasi. Next. Terus apa nih yang kita diskusikan pagi ini? Next. Apakah ini? Nah, ya, apa itu? Buku kuliah ya. Buku sucinya anak kuliah, terutama anak ekonomi, anak manajemen pasti belajar manajemen organisasi. Lanjutkan. Apa kita belajar tentang ini? Nah, kalau cuma bahas buku ya, silakan baca sendiri saja ya. Semacam dewi buku ya, budayakan membaca. Apalagi anak ASC ini ya. Nah, apalagi anak ASC ya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama turun apa? Iqra. Jadi baca dan baca. Ojo males moco. Sedikit cerita pengalaman ASC ya. Jadi 50% lebih ya, hampir lebih dari 50% ya. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan teman-teman ketika melakukan entah itu event, entah itu job desk atau mungkin tugas-tugas ya, itu karena kurang membaca. Seperti contoh ketika event ya, panitia seringkali itu tidak membaca evaluasi dari event-event sebelumnya. Akhirnya
melakukan kesalahan lagi, kurang ini diulang lagi dan lain sebagainya. Ya, oke. Jadi teman-temanku semua, yuk budayakan membaca. Lanjut. Oh iya, mohon maaf, Mas Moderator, sampai jam berapa nanti ini saya materinya? Untuk durasi 6 menit Sampai jam berapa? sampai jam 09.30 Ustaz. Oke. Pertanyaan Ustaz. Untuk materi saya berarti selesai jam 9:30 ya. Oke. Lanjut. Ini saya sediakan link ya. Ini link materi. Yang pengen baca, ya nggak punya buku tentang priority manajemen organisasi, boleh langsung aja diklik linknya ini ya. bit.ly LKM UASC 2021. Oke. Jadi wis wacan dewe. Inilah menu kita pagi ini. Jadi yang pertama ya, cara membangun teamwork yang baik, 2, 3, dan seterusnya, itu saya akan bahas sendiri. Ini sesuai dengan apa yang direquestkan oleh teman-teman panitia. Cuma pada pembahasan kita pagi ini ya, kok kayaknya itu sudah berhenti pada poin nomor 1 aja. Poin 2 sampai 5 itu kok kayaknya waktunya sudah habis duluan ya. Besok kita lanjutkan aja. Saya ambil yang inti-inti saja. Lanjut. Oke. Kita mulai dari membangun tim impian kita. Oke ya. Sebenarnya kalau saya tanya nih ya. Nanti moderator silakan ditunjuk aja. Tim impiannya teman-teman itu seperti apa sebenarnya? Tim impian. Monggo untuk teman-teman dari agama bisa langsung jawab atau dari teman-teman agama atau saya pilih saja nih. Oke, monggo pilih aja Mas. Oke, Ya cepat. Oke, saya langsung saja monggo Mbak Nur Halimatus, bagaimana? Mungkin ada Mbak Nur Halimatus, monggo bisa jawab pertanyaan dari beliau. Menurut saya untuk membangun tim impian yang baik itu seperti tim yang mampu bekerja sama dan mengerti antara job desk teman yang satu dengan teman yang lain. Oke, bekerja sama dan mengerti job desk antara pengurus ya. Oke. Udah, itu aja Mbak. Bagaimana Mbak Limatus? Iya, ya cukup. Oke, siap. Nyoba minta satu lagi, Mas yang moderator. Putra lagi. Iya, biar imbang ya. Oke, monggo persiapan yang putra. Monggo yang putra bisa. Langsung Mas tunjuk aja biar cepat. Oke, Mas Raun Molero, monggo. Apakah bisa disambung, Mas Raun Molero? Halo, Mas Raun Molero. Tidak bisa. Oke, langsung saya kasih saja, nggih. Langsung monggo Mas Alfa ini. Mungkin Mas Alfa ini bisa bergabung. Aduh, yang putra banyak yang malu-malu ini. Kalau gitu langsung aja deh moderator aja deh. Nah, ayo moderator. Enggak, untuk building our team bagi kami, bagi saya sendiri itu bagaimana menciptakan keharmonisan dalam suatu organisasi seperti itu. Kalau tim yang diinginkan seperti apa? Tim impiannya Mas moderator. Kalau dari saya sendiri, tim yang saling melengkapi meskipun tidak mewah tapi bisa saling mengerti dan melengkapi seperti itu. Masya Allah.
mengerti job desk antara sesama pengurus, saling melengkapi, saling memahami. Oh, ini udah tim impian sekali ya. Semua orang saya kira ya itu menginginkan tim yang seperti ini ya. Oke. Sebenarnya nih ya. Kenapa kita kok harus ada tim? Oke. Kenapa sih kok nggak sendiri aja? Ya, seperti itu. Itu yang harus kita pecahkan pertama. Jadi bahwasannya seperti yang kita ketahui. Ketika kita nyapu, tahu nyapu ya? Apa nyapu itu? Ya menyapu gitu ya. Membersihkan halaman pakai sapu lidi ya. Sapu lidi yang digunakan menyapu kalau itu cuma satu lidi aja. Kira-kira nih pekerjaan nyapu satu halaman itu kapan selesainya? Ya kira-kira ya kapan-kapan gitu ya, lama. Agar efektif efisien, agar cepat hasilnya memuaskan sesuai yang diinginkan, bagaimana? Harus ada kita pakai beberapa lidi. Kita misalkan kita memakai 20 lidi. Apa cukup lidi 20 kita pakai untuk nyapu? Apa cukup? Tidak. Kalau cuma ada lidi 20, kita pakai satu tapi enggak diikat. Nah, tapi enggak diikat. Kira-kira ya, ya engkau bahasa Jawanya itu brodoli kafe. Apa brodoli apa? Ya itulah ya. Lepas semua. Oke. Sehingga sapu lidi 20 yang tadi itu 20 atau 50 ya antara itu lah ya, harus diikat. Ini adalah permisalan untuk organisasi. Lidi itu adalah kita, person, masing-masing dari kita itu seperti lidi. Kita harus berkumpul banyak untuk mencapai apa yang kita inginkan bersama-sama di sini. Apakah cukup berkumpul kayak gitu aja? Oh tidak. Kalau cuma orang berkumpul, sekian orang berkumpul, 20, 30 orang berkumpul, tapi cuma ngumpul di satu tempat, nggak ada yang ngikat, ya itu kayak orang sedang konser atau berkerumunan, maka ya tidak akan bisa mencapai apa yang kita inginkan. Oleh karena itu perlu diikat dengan ikat yang namanya organisasi. Ya, jadi organisasi ini adalah pengikat. Kenapa? Biar tim ini kuat menjadi satu, mempunyai tujuan yang jelas. Jadi oleh karena itu apa yang harus kita lakukan nih? Apa yang harus kita bahas untuk membangun sebuah tim yang kita impikan? Yang pertama adalah next. Oke. Kita ini adalah bagian yang saya buat kira-kira ini seperti ini. Yang harus kita pikirkan yang pertama adalah di pojok kanan atas ya, itu adalah goal. Apa itu goal? Goal itu adalah tujuan. Ya. Apa tujuan organisasi kita? Apa tujuan dari organisasi kita? Di sini ada reality, option sama will. Ya, kita bahas satu persatu. Next. Oke, pertama ini goal ya. Jadi goal itu adalah yang kita ingin capai, ya yang ingin kita capai. Ini harusnya apa? Goal itu harus pertama jelas, yang kedua terukur. Apa? Yang pertama jelas, yang kedua terukur. Oke. Kalau di sini saya jabarkan lagi, goal apa sih yang saya harapkan di sini? Yang saya harapkan di sini ya. Tentunya gini, Rek. Tiap-tiap kabinet, tiap-tiap kepengurusan ya, itu biasanya punya goal atau yang ingin dicapai tim atau kabinetnya pada masa dia menjabat. Dan biasanya nih ya, tiap-tiap kabinet, tiap-tiap tiap-tiap organisasi itu ketika dia menjabat antara tahun 1, antara tahun 2 dan tahun-tahun yang lainnya itu beda-beda. Seperti saya ambil contoh dulu ketika tahun 2013 sebelum ASC ini punya legal formal ya, 2013 awal goal pengurus pada saat itu
bagaimana caranya ASC ini punya legal formal atau punya SK. Dan alhamdulillah pertengahan 2013 ASC punya legal formal, kita punya SK di tahun 2013. Tahun berikutnya 2014, setelah kita lahir, di sini kita masih belum bisa jalan, kita masih belajar untuk duduk, belajar untuk merangkak, sehingga di tahun 2014 di umur keduanya UKM ASC, pengurus memutuskan bahwasannya goal pada tahun itu adalah kita menguatkan sisi organisasi kita. Di tahun kedua pas itu yang saya ingat ya, itu menguatkan sisi organisasi kita. Yang dulunya ASC ini ya, awal-awal itu masih agak semburat, terus mulai tertata di tahun 2014. Tahun 2015 setelah lumayan tertata dari segi organisasi, ya, ini pengurus memutuskan untuk fokus pada pembinaan, yaitu ruh utama UKM ASC untuk upgrade pembinaan dan seterusnya. Nah, untuk tahun ini, apa nih kira-kira goal yang ingin dicapai oleh pengurus? Ya, oke, nyoba. Ini saya tanya nih ya. Kalau hadir salah satu pengurus inti atau PI, entah ketua, wakil, sekum atau bendum, bisa disampaikan. Goal tahun ini itu apa kira-kira? Jadi kebetulan ini ada beliau langsung ketua umumnya hadir, Ustaz. Siap, langsung aja. Oke, monggo Mas Khair bisa di yang siapa? Baik, terima kasih. Niki Ustadz, untuk goal ASC di tahun ini, di kepengurusan ini, yaitu membentuk kekeluargaan, Ustadz. Menguatkan kekeluargaannya. Karena kalau dulu-dulu, yang awal-awal kan itu pendiri-pendiri itu pasti kekeluargaannya sangat erat sekali. Kemudian lambat laun itu, nah ini kekeluargaannya ini perlu dikuatkan supaya nanti goal-goal yang dulu pernah tercapai itu tetap terjaga dan nanti bisa menambah goal-goal yang lain untuk selanjutnya seperti itu. Oke, siap Mas. Siap Pak Ketum. Laksanakan 86. Oke, yuk sekarang coba kita kaji goalnya ya untuk kekeluargaan ya. Seperti yang saya sampaikan di sini. Goal itu yang pertama itu harus jelas. Apa harus jelas? Oke. Teman-teman nih, setelah mendengar goal dari ketum tadi, kira-kira jelas nggak goalnya? Kekeluargaan. Ini mohon maaf nih ya. Kalau dari saya pribadi ya, itu saya rasa masih kurang jelas. Kekeluargaan gimana? Apa maksudnya itu Bapak Khair di sini ya menginginkan tahun ini Hudama ASC itu nikah antar Hudama, apa seperti itu maksudnya, membentuk keluarga atau gimana ya. Jadi saya kira itu masih perlu dijelaskan lagi. Terus yang kedua, terukur ya. Kenapa kok harus terukur ya? Ya gimana jenengan semua nih ya pengurus ya mau bilang, oh tahun ini saya sukses atau saya berhasil mengurus organisasi, tujuan saya tercapai. Gimana cara mengukurnya kalau goalnya tidak terukur? Seperti itu ya. Jadi misal nih, contoh goal yang terukur. Ini saya anak ekonomi ya, saya contohkan anak ekonomi. Oh, goal tahun ini saya ingin dapat uang 100 juta. Misalnya gitu ya, 100 juta. Untuk mencapai 100 juta setahun, kira-kira gimana caranya? Oh ya wes, dari 100 juta ya, saya bagi bulan. Kan setahun itu ada berapa bulan? 12 ya. Berarti 100 juta dibagi 12 bulan. Ketemu berapa, Rek? Tolong dihitungkan anak matematika. 100 juta bagi 12 berapa per bulannya?
Iya, berapa? 8,3. 8,3 juta ya. 8,3 per bulan. Oke ya. Dalam sebulan ya, itu ada berapa minggu? Ada 4 minggu. Oke, berarti target seminggu itu adalah kira-kira 2 juta gitu ya. Oke ya. Dalam seminggu ada 7 hari. Sehingga nih ya, kalau misal dipotong libur, misalnya liburnya itu sehari, enggak 2 hari ya. Berarti kan tinggal 5 hari. Berarti untuk mencapai 2 juta ya, kita di sini sehari perlu ada pemasukan atau untung 400.000. Seperti itu ya. 400.000 sehari agar setahun dapat pemasukan 100 juta. Ya. Gimana caranya kita agar dapat 400.000 sehari? Kalau misal nih ya, jenengan semua ini jualan es. Saya lihat jualan es. Apa tahu es lilin semua? Tahu ya es lilin ya? Oke. Misal es lilin itu harganya anggap aja satunya 2.000. Ya. Berarti harus terjual berapa es lilin dalam sehari kalau ingin mencapai 400.000? Berapa? Ya, ketemunya 200 es lilin. Ya, 200 es lilin. 200 es lilin, gimana caranya agar sehari bisa laku 200 es lilin? Itu, oh ya wes, kita bagi ke sekolah. Misal nih, kita taruh aja ke 4 sekolah, per sekolah dikasih 1 termos, 1 termos isinya 50 buah es lilin. Kira-kira nih ya, untuk mencapai goal 100 juta dengan cara 1 hari ya, tiap hari harus nyebar ya, harus naruh termos isi es lilin 50 ke 4 tempat ya, seperti itu. Kira-kira kan kalau seperti itu kan jelas ya. Oh, berarti untuk mencapai goal saya, yang saya lakukan itu harusnya adalah ya per hari naruh es lilin ya sekian di sekian tempat. Seperti itu. Jadi ini contoh untuk di bidang usaha ya kan. Ini kan saya kan anak ekonomi ya. Ya ahli ini ya betulan. Ya. Kalau di ASC gimana misal nih ya. Goal ASC tahun ini misal yang tadi kan kekeluargaan harus dijelaskan Pak Ketum, harus di breakdown ya, di breakdown kekeluargaan seperti apa yang diinginkan, targetnya seperti apa yang jelas. Oke ya, jadi ini harus benar-benar misal nih kekeluargaan yang diinginkan tahun ini untuk mencapai kekeluargaan ini ya harus apa gitu ya atau apa, tapi yang udah angel ya. Jadi kalau goalnya kekeluargaan gitu aja saya kira terlalu abstrak Bapak Ketum, mohon maaf ya. Jadi nanti nyoba didiskusikan lagi menurut saya nih ya, monggo kalau diterima monggo didiskusikan lagi goalnya yang terukur kalau bisa seperti itu. Oke ya. Dan berikutnya nih ya teman Bapak moderator dari halaman sebelumnya. Sebelumnya. Ini setelahnya. Sebelumnya. Yang awal, yang goal. Sebelumnya lagi. Yang ini. Sebelah ini. Oke, yang ini ya. Oke. Jadi tambahan masukan juga nih ya untuk semua pengurus ya. Goal itu ya kalau bisa dan harusnya ya
itu harus terlahir atau di breakdown dari visi misi UKM ASC. Itu dari visi misi UKM ASC di breakdown. Di breakdown itu ya diturunkan gitulah ya, dijelaskan tahun ini misalnya goalnya ini karena ada visi misi UKM ASC, misal misi yang ketiga UKM ASC. Apa misi yang ketiga UKM ASC? Pak moderator nih, boleh dijawab nih. Misi ketiga ASC apa nih? Ingat misi ketiga UKM ASC? Wah, lupa ya kayaknya ya. Oke deh. Oke, nyoba nih. Kenapa? Mohon maaf, lupa. Oke, siap. Pengurus siapa aja? Oke, Hudama siapa aja? Ditunjuk boleh Pak Moderator. Coba dong sebutkan visi UKM ASC. Monggo untuk teman-teman saya tunjuk langsung saja nih. Langsung pencepat. Oke, monggo Mbak Ani Saul. Sambung. Ani Saul. Visi UKM ASC ya. Mbak Ani Saulnya menghilang, Ustaz. Kita ganti. Oke, yang lain Kang. Yang lainnya monggo. Monggo Mas Hakam bisa disebutkan visi dari UKM ASC. Hakam. Visi. Oke, visi. Nek mboten kelintu niku mencetak generasi Qur'ani, mencetak generasi Rabbani berjiwa Qur'ani. Oke, saya leres, mencetak generasi Rabbani berjiwa Qur'ani. Oke. Semua harus tahu, nggih. Semua harus tahu. Visi UKM ASC itu apa, ya. Apa maksud dari visi? Misi UKM ASC itu apa saja? Itu harus dipelajari di awal. Memang di awal itu pengurus yang di awal ya, itu memang harus banyak belajar, ya, banyak baca. Visi misi UKM ASC harus tuntas di luar kepala, kayak gitu. Kalau nggak gitu, gimana kita mau mengarahkan organisasi kita ini ya ke arah yang tepat? Jadi ya, jangan membuat goal-goal atau proker-proker atau apapun ya, itu yang tidak sejalan dengan visi misi UKM ASC. Harusnya itu yang sejalan ya. Sehingga yuk monggo goal lagi ya, coba nanti di-upgrade lagi. Kalau saya kira dari yang disampaikan Pak Ketum itu tidak bertentangan dengan visi misi UKM ASC ya, alhamdulillah. Cuma kurangnya terkait kejelasan dan belum bisa diukur Pak Ketum ya. Nanti monggo diskusikan lagi ya. Kita lanjutkan. Kenapa sih kita kok di awal di sini itu harus bahas goal ya, untuk membuat sebuah tim yang solid. Gini deh, jadi cara di logika ya, gimana kita membuat sebuah tim yang solid ya. Kalau kita jalan kemana saja itu kok nggak jelas. Kalau saya pemakan ya, saya punya teman 10 ya. Ada yang emang ngejak ayo dulin, ayo jalan kayak gitu ya. Terus tanya mau jalan kemana, Mbo? Nah itu kan malah ya gimana mau solid, gimana mereka mau ikut jalan kalau sampean nggak ada tujuan yang jelas seperti itu. Gitu. Beda kalau misalnya, oh ayo kita jalan ke Surabaya, ke misalnya ya kita berwisata religi ke Sunan Ampel, gitu. Nanti tak traktir, nah, ya, nanti tak traktir semua gratis, ya, seperti itu ya. Ya nanti insya Allah bakalan solid tuh tim, ya, bakalan jalan bareng kompak. Gitu. Jadi yang pertama PR-nya yang harus dikerjakan ya itu adalah tentang terkait tujuan atau goal. Goalnya harus jelas. Wis gak oleh, goal itu gak oleh gak jelas, harus jelas. Setelah goal ada ini ya,
setelah goal ada, ya perlu eksekusi yang ekstrim. Nggak bisa ya, nggak bisa samain goalnya tinggi, cuma eksekusinya biasa-biasa saja, nggak iso. Jadi untuk mencapai sebuah goal, misalnya goalnya itu adalah goal yang lumayan tinggi, ya harus ada eksekusi yang ekstrim. Nggak iso. Kayak misal nih, kita punya cita ya, kita ingin jadi hafidhah, hafal 30 juz. Cuman ya nggak pernah murojaah. Murojaahnya sebulan sekali, seminggu sekali. Ya ngimpi bos, nah, itu ya mimpi bos. Ya. Jadi kalau memang ingin jadi hafidhah harus ada eksekusi yang ekstrim, tenanan. Kalau bisa tiap hari murojaah, gitu. Sehari murojaah 2 juz, 3 juz, 5 juz, 6 juz. Target sehari hafal 1 halaman, 2 halaman, murojaah, setoran. Seperti itu. Jadi emang harus eksekusi yang ekstrim. Gak bisa. Biasa-biasa aja gak bisa. Untuk mencapai tujuan yang tenanan. Dan saya kira nih ya, memang harus seperti itu. Gak iso sampean ya nyantai ya turun-turuan nah seperti itu ya. Monggo dieksekusi yang sungguh-sungguh yang tenanan. Lanjut. Oke, seperti yang tadi disampaikan di awal ya, di komponennya organisasi, gitu. Ini ada proker, gitu. Wis dibahas oleh proker di raker yang kemarin, alhamdulillah sudah dibahas, gitu. Terus ono PP. Berikutnya nih job desk sama SOP. Ini yang sawering, nggak terima sering ya, sawering dilupakan dan mengalami ketidaktepatan itu kayak gini. Job desk sama SOP. Monggo di sini teman-teman ya harus jelas job desk-nya. Harus jelas job desk-nya. Nih, coba saya minta satu responden ya, moderator ya, tunjuk lagi. Oke. Jangan tunjuk satu, Pak. Monggo. Siapapun. Langsung tunjuk satu nggih Ustaz. Oke, langsung aja. Nanti tanya-tanya. Siapapun. Monggo teman-teman, bagi teman-teman yang beruntung langsung saya tunjuk ya. Nanti kirim pulsa Pak Moderator kalau yang ditunjuk ya. Biar termotivasi. Insya Allah. Insya Allah hoak. Langsung saja nggih. Langsung saja saya tunjuk kepada saudara Zulfikri Kevin Abdullah, bisa langsung. Oke, ada orangnya. Halo. Ada. Ustadz Kevin, Kevalukum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki kok dipilih sing rada get-get iki milih. Oke ya. Wis langsung aja ya. Nanti untuk pulsanya ditunggu ya, Mas Kevin ya. Dari panitia insya Allah nggak ada. Nggak ada. Oke, Mas Kevin sekarang jabat apa Mas? Ya, Mas. Sebagai Ketua Bidang Malia. Masya Allah, ya oke ya sih ya. Insya Allah, amin. Oke, berarti berarti Mas Kevin ya target biar ASD suge ya, biar ASD suge ya sehari baca waqiah 1000 kali, insya Allah suge insya Allah. Oke, insya Allah. Saya sendiri sudah mengamalkan waqiah dari 40. Oke, siap, mantap. Insya Allah suge tenan ASD ya tentu ya. Oke, langsung Pak Malia, nih. Malia apa job desk-nya Malia? Untuk menyediakan jaket, kemudian itu proker. Ayo. Santai Pak, ini bukan ujian, santai.
Jobdesk-nya itu untuk menjalankan kewirausahaan di ASD. Oke. Bapak Kevin, itu job desk apa tugas? Oh ya, tugas. Nah, coba apa job desk-nya kalau gitu? bentar ya, saya panggil sekbud saya. Oh, nggak usah, Mas. Mas. Ini sekedar apa? Sekedar sampel ya. Oke, Pak Moderator, yang lain dong, satu cewek ya. Makasih Pak Kevin. Oke, selanjutnya teman-teman yang berikutnya. Langsung saja. Monggo Mas Ahmad Fuad Al-Fariji. Lanang kan. Wedo Pak gantian. Oke. Beliau Ustadz materi, Ustadz Malbus minta yang perempuan jadi Ya tolong, saya dia cowok. Yang perempuan nggih. Monggo. Nggih. Nggih, monggo Mbak Natasha Sifaul dari Kadep Siar LSO. Bisa bergabung. Mbak Natasha. Ada orangnya? Halo Mbak Natasha. Menghilang. Oke, yang lain langsung Mas. Langsung ganti Mas. Langsung saja saya cewek siapapun. Oke, langsung saja saya ganti Mbak Roza. Monggo Mbak Roza. Mbak Roza, bisa bergabung. Menghilang lagi. Ganti lagi. Mas, coba sekali lagi Mas ya. Oke, monggo. Kalau nggak bisa ya wes. Oke, monggo untuk Mbak Memes Bindayu. Mbak Memes. Apa masih stay dengan HP-nya? Wah, menghilang. Oke, wes. Bagi teman-teman yang menghilang, kita doakan semoga husnul khotimah. Amin. Nah, itu doa yang baik ya. Oke, sepertinya contoh yang tadi disampaikan oleh Pak Kevin ya, teman-teman Hudama sendiri ya, itu masih bingung, ya, masih nggak tahu tuh, berarti kan ya, masih belum tahu. Sebenarnya job desk saya itu apa? Nah gitu, gitu. Ya gimana nih ya gimana timnya mau kompak kalau job desk-nya sendiri aja nggak paham, seperti itu, gitu. Jadi ayolah, ayo monggo. Ya, dibuat job desk yang jelas, yang paham. Job desk itu sifatnya teknis. Apa sifatnya teknis? Kalau nggak teknis, itu masih tugas. Misal ya, Malia tugasnya cari uang. Misal itu tugas. Gimana job desk-nya? Ya, job desk-nya nih ya. Job desk-nya Malia apa misal jualan apa gitu ya. Jadi job desk-nya ini harus jelas. Kayak gitu. Dan lain sebagainya. Nantilah ya, nanti kalau ada kesempatan yuk kita ngobrol terkait job desk. Sebenarnya ya job desk ini juga ya, itu harus dilengkapi dengan SOP. Apa SOP itu? Standar operasional prosedur ya. Jadi kalau diibaratkan, misalnya Pak Moderator ini job desk-nya adalah masak untuk sarapan anak ASC hari Rabu. Hari apa sekarang, Pak? Sekarang hari Sabtu ya. Ya, tugasnya Pak Moderator ya, itu masak konsumsi panitia untuk siang hari. Itu job desk. Jelas ya judulnya ya. Masak konsumsi panitia untuk LKMO untuk siang hari. Jelas itu ya. Terus, gimana SOP-nya? Oke, SOP-nya. SOP ini, itu kalau gampangannya ya, itu kayak sampean melihat resep makanan. Apa melihat resep
makanan. SOP membuat apa? Tempe goreng. Gimana SOP-nya? Ya, beli tempe dulu, ya. Satu, beli tempe dulu. Yang kedua gimana? Diumbah apa? Dicuci. Yang ketiga apa? Dipotong-potong. Yang keempat apa? Buat bumbu dan lain sebagainya, itu namanya SOP. Kalau di sini misal, ya, misal ini ada sebuah broker, misalnya ya, brokernya ASC jualan, misalnya ASC jualan. Gimana SOP-nya? Harus jelas. Pertama, jualannya kulak di mana atau beli di mana untuk produknya. Habis itu di mana alamat belinya dan sebagainya. Nanti jelas. Jadi lagi seringkali ya tim kita itu jalannya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Misal ente ya, kamu ini manajer. Sambat, aku ini loh, saya ini loh sudah nyuruh anak-anak buat kayak gini A B C D. Bisa angkon A B C D. Cara Anda sebagai pemimpin atau manajer itu yang kurang bagus. Gimana mau kerja sesuai yang Eman inginkan? Job desk yang Saman berikan aja itu nggak jelas. SOP nggak dikasih. Ya gimana mau kerja sesuai yang jenengan inginkan? Ya, jadi simpelnya seperti itu. Gimana sebuah tim mau jalan kompak sesuai yang diinginkan, paham job desk yang lain. Kalau si pemimpin aja nggak bisa memberikan atau membuat job desk yang benar, nanti yang disalahkan apa? Anak buah. Yang disalahkan apa? Anak-anak. Panitia nggak kena. Seperti itu ya. Jadi saya lagi ya, saya kira untuk LKMO juga perlu ini ya dibahas job desk gimana, SOP gimana agar jelas ya. Intinya gini sih, gampangannya ya. Alurnya, jadi dari manajer ASC di sini kan kalau saya klasifikasikan untuk top manajer ASC itu siapa di ASC? Top manajer ASC siapa di ASC? Siapa top manajer? Jelas ya, Ketum UKM ASC itu adalah top manajer. Terus di ASC yang saya tahu ya, itu sepertinya nggak ada middle manager, tapi langsung lower manager yang langsung berhadapan dengan lapangan. Gitu. Jadi ini ada manajer masing-masing bidang, departemen seperti itu. Ya. Instruksi dari ketum ke anak-anak, tolong yang jelas. Job desk-nya dibuat yang jelas, SOP-nya harus ada. Instruksi dari kadep ke kabit harus jelas, job desk jelas, SOP jelas. Dari kabit ke anggota, job desk ada, SOP jelas. Ayo, dibudayakan seperti itu. Agar tidak lagi-lagi mesti ya, ketika evaluasi, mesti ada kata-kata kurang koordinasi, miskomunikasi, dan lain sebagainya. Memang masalah kita ada di komunikasi. Jadi sebuah tim kalau komunikasinya jelek, ya gimana kita mau bentuk sebuah tim yang solid, komunikasi aja tidak jelas. Ya. Jadi monggo teman-teman. Ini saya PR-kan ya. Digarap alhamdulillah, gak digarap ya wis ya. PR-nya apa ya? Yuk setelah LKMO atau mungkin pas LKMO ya, yuk dibuat job desk dan SOP yang jelas. Lek jenengan bingung membuat job desk sama SOP yang jelas, bisa langsung hubungi saya pribadi. Yuk tak lesi ya, kuliah umum membuat job desk sama SOP.
Iya pun. Berapa bayarnya, Ustadz? Wah, yang ngomong bayar larang lah ya. Nah, jenenge bayar iki ya kan iki kayak konsultan ya. Wis gak perlu mikirin bayar lah ya. Enggak sampai bingung ya. Wis langsung aja pokoknya transfer gitu aja. Oke ya, wis gratis ya. Monggo sampean nanti kalau bingung buat SOP Jobdesk bisa langsung hubungi saya. Oke Mas, kita percepat waktunya kurang 2 menit. Next. Ya. Next. Oke. Mohon maaf, Will di sini. Oke. mohon maaf untuk waktunya kurang 2 menit lagi dari bagian seperti itu. Siap. Saya percepat ya. Untuk Will iki disama jenenge timeline, ya. Terus kayak job desk SOP ya. Timeline harus jelas. Saya kira itu udah paham ya. Untuk membuat timeline, yuk digawe sing apik, sing apa? Sing menggemaskan, sing cantik. Ya. Karena gini nih, biasanya ala rekor adalah timeline, ya rek kotak-kotak kayak foto. Ya gak asik tuh ya. Jadi nyoba dibuat timeline yang cantik, yang menarik ya agar orang-orang itu selalu lihat timeline kalau bisa. Jadi pengurus juga harus always update timeline. Lanjut. Oke, terkait dashboard ini saya lewati aja ya karena ini lumayan panjang ya. Lanjut. Dan jawaban untuk first point ya atau untuk tema yang pertama terkait apa yang harus dilakukan untuk membentuk sebuah tim impian. Pertama tadi itu ya, goal-nya harus mengatur goal ya, goal-nya harus jelas, terukur dan sebagainya. Saling percaya itu pasti dan lain sebagainya. Nanti monggo dibaca sendiri. Dan yang terakhir dari saya, next. Lanjut. Motor aja balik ya. Motor aja butuh BBM biar mau jalan. Ini maksudnya pengurus ya itu manusia, mengurus itu manusia ya. Agar mereka jalan, jangan kerja saja. Ojo kerja, ya jangan seperti itu. Ya, mereka perlu pertama rekreasi, hiburan. Ayolah sekali-kali ASC prokernya rekreasi, hiburan. Yang kedua, jangan kerja saja. Ngajinya itu yang utama. Itu ngaji itu saya kira ya yang mengeratkan kita di ASC, yang mempertemukan kita di ASC itu adalah ngaji atau Al-Quran ya. Jadi monggo organisasi menjadi pengurus penting, cuma agar pengurus itu lebih solid Qurannya yuk dijaga. Kalau bisa, ini pernah diterapkan dulu di tahun 2014 ya, pengurus ya dalam satu periode kepengurusan ini harus nambah hafalan minimal 1 juz. Yang belum punya hafalan ya, yuk hafalan 1 juz. Yang sudah punya minimal nambah 1 juz. Belum lancar, belum macam-macam. Hafalan itu ya, itu nggak harus sampean pinter dulu baca Quran. Nanti insya Allah pakai metode Jibril ala-ala PIK bisa kok. Walaupun masih belum terlalu bagus bacaannya. Yang penting yuk bertekad dulu ya. Bertekad ya. Harus ya. Nambah 1 kepengurusan, nambah 1 juz untuk Al-Quran. Oke. Kiranya itu dari saya. Mohon maaf korupsi 2 menit. Nah itu ya. Saya kembalikan ke moderator. Baik Ustaz, terima kasih atas materinya yang Masya Allah begitu indah seperti itu. Oke, baik teman-teman, untuk teman-teman sekalian peserta LKMU dan anggota Hudama Hubul Quran, saya persilahkan untuk tanya dengan mengikutkan kolom chat dengan format yaitu nama underscore bidang _departemen _LSO atau dan diikuti pertanyaannya. Dan apabila ingin bertanya langsung bisa ditulis di kolom room chat dengan format nama underscore tanya langsung. Monggo teman-teman langsung saja yang ingin bertanya langsung silahkan ketik di room chat.
dengan format baru saja seperti itu. Monggo untuk teman-teman karena melihat waktunya terbatas, jadi kita kasih satu sesi saja nggak bisa bikin. Boleh Gimana, saya Mas? tanya? Pertanyaannya satu sesi tadi. Monggo langsung jenengan, Bun. Ini langsung dijawab atau masih dikumpulkan dulu? Langsung aja lah ya. Nah, aja ya. Langsung saja nih. Monggo untuk teman-teman yang mau bertanya langsung saja. Jangan lupa passwordnya dengan nama underscore tanya langsung. Monggo. Oke, ini ada penanya kita yang pertama yaitu dari Deva dari bidang IO kaderisasi. Tanya langsung, monggo Mbak Deva. Siap. Monggo Mbak Deva langsung saja. Saya on suaranya tadi. Ya, Assalamualaikum Ustadz, mau izin bertanya. Oke, monggo. Tadi sudah dijelaskan sebelum menciptakan sebuah teamwork yang harmonis dan juga profesional itu diperlukan pemahaman mengenai job desk dan juga SOP. Nah, ini mungkin sangat penting sekali untuk dipahami teman-teman. Saya mau bertanya, yang perbedaan antara job desk, tugas dengan SOP itu sebenarnya apa sih, Ustadz? Oke, siap. Tugas, job desk sama SOP ya, benar ya? Iya, Ustadz. Moderator langsung aja ya. Oke, monggo langsung dijawab Ustaz. Oke. Ini saya contohkan langsung aja Mbak ya, langsung ke contoh ya. Misal nih, Mbak di sini sebagai apa? IO ya. Mbak Deva sebagai IO, apa tugasnya dengan sebagai IO? Baik, untuk tugas IO sendiri memonitoring event atau acara dan juga monitoring kepanitiaan, Ustaz. Oke, memonitoring event, ya. Event dan panitianya lah ya, gitu saja ya. Oke. Jadi tugas memonitoring event dan panitia, ya. Ini kira-kira nih ya, bisa dibuat job desk. Job desk yang pertama. Oke. Menghubungi ketua panitia. Yang kedua, membentuk kepanitiaan. Nah, itu sudah masuk job desk. Jadi job desk itu teknis dari tugas. Tugas ini kan sifatnya general Mbak ya, umum ya. Kalau istilahnya kita kan nakiroh ya. Ini masih nakiroh ya. Untuk job desk ya, itu lebih marifat, lebih khusus. Kayak misal nih tadi ada job desk membentuk panitia, ya. Dari job desk membentuk panitia, oke. Harus ada SOP-nya. SOP itu mungkin terkatakan sebagai resep. Bagaimana cara membentuk panitia yang baik? Coba gimana menurut Mbak Deva? Membentuk panitia yang baik, gimana caranya? Pertama, kalau dari saya sendiri, sesuai dengan bidang saya, cara membentuk panitia yang baik itu pertama itu Ustadz, melihat
minat dari panitia itu mau masuk misalnya divisi yang mana. Nah, itu kalau dari IO itu diberi angket untuk mengisi Google Form untuk mengisi peminatan tersebut. Jadi kalau sudah minat pasti kan insya Allah kalau ditaruh di divisi itu akan berusaha semaksimal mungkin seperti itu, Ustaz. Oke, kalau dituliskan dalam SOP ya berarti SOP yang pertama membuat angket kesediaan panitia. Oke, yang kedua apa? Setelah angket. Setelah diisi mereka terus ngapain? Setelah diisi Ustaz peminatannya, berarti nanti dikelompokkan sesuai peminatan masing-masing dan disebarkan. Oke. Habis di ini di apa tadi ada ngisi kuesioner atau apa itu ya form itu diseleksi kan ya. Terus dikelompokkan, ya. Terus habis itu apa? 3, terus 4, 5 dan terusnya sampai panitia terbentuk. Ya. Seperti ini ada nggak di ASD? Dulu sih pernah ada dulu ya. Jadi kira-kira Mbak ya, kira-kira nih ya. Kira-kira kalau misal anak baru, aku orang ngomong anak lama lah ya, anak baru ya, itu sampai kasih tugas, nyok gawiyo panitia. Mereka baca SOP. Kira-kira nih ya, bisa nggak mereka bentuk panitia? Bisa, karena udah ada SOP-nya. Ya, tapi yo gak kena tinggal ya. Kalau kayak misal samen biyen ya sama ibunya ya, dok nggak bio apa nggak buat sop, cuma dikasih resepnya dibaca, ya. Kira-kira bisa nggak besok? Ya kemungkinan bisa, cuma ya kalau nggak dibimbing nanti biasanya SOP rada nggak jelas tadinya ya. Jadi SOP ada, cuma nanti juga perlu bimbingan. Jadi bayangkan kalau tidak ada SOP atau resepnya, mikir yang sampean suruh. Iya caranya, bagaimana caranya? Mengadakan LKMO, SOP mengadakan apa jenenge takur. SOP 100 SOP yang harus ada di ASD lebih. Karena kalau misalnya kayak ini pernah dilakukan, ngerti counter ya, counter totalannya HP, mengundalnya HP, didol kayak ngono ya. Setelah dibuat SOP ya oleh para profesional ya, SOP-nya itu nggak kurang dari 200 SOP. Hanya totalan HP di counter, naruh di counter, dijual, begitu aja itu udah 200. Besar di UM menurut saya ya. Dengan sekian kompleksnya tugas, sekian kompleksnya proker dan sebagainya, dan dengan anggota, wah kira-kira ya SOP ini kok berapa? Ya ratusan, nah, gitu. Tapi monggo dibuat, nih perahan saja. Seperti itu kira-kira Pak Moderator. Terima kasih banyak atas jawabannya. Monggo dari teman-teman yang lainnya ada yang mau bertanya langsung saja untuk passwordnya bisa langsung, yaitu nama underscore tanya langsung. Monggo. Mengingat waktu sudah habis, kurang 6 menit lagi. Jadi kita request dari beliau satu. Monggo yang cepat dia dapat tanya langsung pada beliau. Monggo teman-teman, saya aturkan satu pertanyaan saja.
Ya, saya kira kalau memang udah nggak ada ya, ini sebenarnya lah harus lebih banyak itu dieksekusi harusnya ya. Jadi yang amat sangat teknis sekali ya. Jadi dilakukan aja ya. Coba teman-teman buat. Tapi ya sekali lagi dalam waktu 1 jam ini memang tentunya keseluruhan dari manajemen organisasi masih banyak yang perlu disampaikan. Tapi dengan keterbatasan waktu ya, untuk awal ini, untuk di awal ya, insya Allah sementara cukup ya, yang dikerjakan ya, dilakukan. Percuma gawe-gawe, percuma konsep pangelang yang cuma pelaksanaannya kok orang melaku. ASC dari tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu seringkali ya, konsepannya wis api, wis benar macam-macam, pas pelaksanaan biasanya rada turun dari yang diinginkan ya. Jadi semoga dieksekusi yang sebaik-baiknya. Oke. Udah Mas ya? Nah, oke. Untuk itu yang terakhir bisa dibukakan slide-ku yang terakhir tadi Mas. Setelah yang tadi. Bisa Mas Yan? Oke. Yang terakhir. Oke, saya kutipkan beberapa kalimat yang dulu pernah disampaikan oleh almarhum Ustadz Syafaat, pembina UKM yang kedua. Oke. Beliau